Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre ada di Cinta ke-77 dan saya akan ditemani oleh Sis Henny Swanli. Sis Henny adalah salah satu asmen atau pembina meditasi di Yayasan Damasuka Indonesia dan beliau ini tinggal di Jember. Nanti kita akan bicara bersama Sis Henny. Sekarang saya mau undang, sepertinya Sis Henny sudah ada di Instagram. Tinggal accept saja. Oke, cerita. Selamat malam Sis Marita, senang sekali ikut bergabung lagi. Dibalik Sis kameranya. Balik. Belakang Sis. Iya. Gini, nah, sip. Oke, selamat malam Sis Henny. Tunggu Sis, saya betulin tong Sis bentar ya Sis. Boleh. Sis Henny ini mengambil tema bagaimana meditasi Twin dan 6R bagi perkembangan diri sendiri dan relationship. Nanti kita akan kupas bersama-sama. Hobinya adalah musik, traveling, dan meditasi. Wah, jarang banget nih Sis. Kalau bukan orang di Twin nggak ada hobi meditasi nih Sis. Oke, sudah ready? Kayaknya kurang mundur. Mundur. Sisnya kurang mundur atau kameranya kurang supaya wajahnya kelihatan. Sip. Sekarang wajah Sis Henny yang cantik udah kelihatan. Nah, iya enak. Tapi kepalanya kepotong di dahi. Nah, iya. Mungkin perlu dinaikin. Nah, iya. Sip. Oke, Sis Henny. Suara oke ya, Sis? Suara bagus, Sis. Gimana kabar Sis Henny? Baik, Sis. Senang sekali. Akhirnya Sis Henny bisa gabung di Cinta. Sudah lama ya saya undang ya, Sis ya. Ya, kemarin itu. Pada saat itu kan saya udah lumayan. Saat itu kan ini Sis masih sibuk ngurus-ngurus, waktu itu kan lagi susah-susahnya pergi tuh, jadi akhirnya konsen ke situ dulu deh. Iya betul, nggak apa-apa, yang penting mamanya sudah dalam proses pemulihan Sis. Iya Sis. Iya. Udah enakan jauh. Udah ya, udah bagus ya. Udah balik ke Jember kan? Udah lama Sis, jadi kita bulan 1 akhir kita balik. Jadi bulan 1 kita balik, karantina di Jakarta, terus baru balik Jember. Oke. Iya, syukurlah kalau sudah sehat. Sis Henny cerita dong perjalanannya kenal sama Twin dari mana? Oke, jadi pertama kali kenal sama Twin ini semestinya nggak sengaja Sis. Jadi ceritanya ini begini, waktu itu saya kan biasanya di Jakarta. Jadi lulus SMA itu udah pindah ke Jakarta, udah kuliah di Jakarta. Terus habis itu saya kerja di situ gitu kan ya. Terus jadi kan ritmenya di situ kan meskipun saya nggak terlalu punya banyak teman gitu, tapi itu ada jadwalnya. Kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu saya ketemu sama teman gitu. Ketemu sih nggak kemana-mana, cuman kita suka duduk nongkrong, ngobrol-ngobrol, pulang, tapi udah happy gitu. Iya. Nah, kalau lain hari itu saya biasanya nyalurin hobi, jadi kayak saya ada suatu perkumpulan itu main wire atau seed bead gitu. Bikin perhiasan gitu Sis. Nah gitu. Nah, begitu pulang ke Jember itu kan lingkupnya tuh kan cuman rumah toko gitu kan. Teman karena sejak SMA udah hilang, terus habis itu saya juga kurang hobi ya hubungin orang-orang, terus kerjaan juga banyak, jadi kayaknya tuh nggak ada. Nah itu akhirnya jadinya kayak gimana sih kayak stres gitu ya. Terus saya mikir kayaknya saya butuh meditasi gitu kan. Nah pertama rencananya saya itu mau ngikutin punya Bante Utamo. Saya sudah daftar ke Bante Utamo. Nah cuman dari sana itu nggak ada feedback sih ke saya. Maksudnya saya tuh nggak tahu saya diterima apa enggak gitu. Jadi bingung kan. Nah waktu itu saya teman saya Lia itu WA, kita ngobrol-ngobrol
Terus dia bilang, kamu ikut ini aja Hen, ikut tim ini aja. Terus saya ngeliat pendaftarannya udah mau tutup, saya langsung daftar. Kebetulan Sis Marian itu benar-benar responsif ya. Itu dia langsung respon. Oke, saya langsung daftar, selesaikan semuanya, beres. Nah, besok kurang berapa hari, sehari 2 hari kali, saya sudah mau berangkat untuk retret twin. Yang dari Bantu Utama itu ngasih saya jawaban bahwa saya diterima jadwalnya ini gitu. Nah, saya bilang sorry ya, saya sudah ikut ini gitu. Nah, pertama kali ikut retret ini kan nggak kenal sama Sis Brenda, nggak kenal sama Bante, sama sekali nggak ada yang kenal di situ. Waktu itu yang Nusa Dua sih, Nusa Dua Iya, apa ya? banget yang di Nusa Dua di rumahnya Sis Halis itu kan. Itu tahun berapa ya? 2000 berapa ya? 2014, 2015? Iya, antara itu, lupa. Nah, di situ tuh pertama kali ketemu Bante, kayaknya waktu pertama kali ngeliat tuh kayaknya ini Sis, wah kok kayaknya gimana gitu ya. Terharu ya? Begitu. Terkayak sampai sekarang sih saya Suhuneng Siu tuh begitu semua Sis, ketemu guru lama. Sampai sekarang Sis, kayak kemarin itu kan ada yang share fotonya Bante di grup ya, saya nggak tahu grup yang mana. Itu begitu ngeliat itu kayaknya kepengen gimana ya, kayak ada rasa pengen nangis tapi bukan sedih gitu Sis. Ya kayak terharu gitu. Nah, terus abis gitu waktu dengar Bante, ajarannya Bante, saya langsung mikir gini, ini saya masuk di tempat yang benar nggak sih? Karena kan waktu itu kan si Bante kan menceritakan tentang pencapaian kan ya. Saya mikirnya begini, apa benar seperti itu? Maksudnya segampang itu, jadi kayak takut gitu Sis. Jadi malah was-was gitu. Jadi ini saya benar nggak ya? Terus saya langsung menyesal. Aduh, kenapa saya nggak browsing dulu gitu? Kenapa nggak lihat dulu? Ini saya ngikutin yang mana? Kemarin langsung ikut gitu. Sedangkan kan browsing kan udah nggak bisa. HP kan udah dititipkan kan nggak bisa. Udah. Ya udah saya jalanin aja. Tapi begitu saya nyampe rumah, pulang rumah itu, saya ngeliat perubahan. Loh, kok ada yang berubah? Kok perubahannya positif gitu. Nah, itu akhirnya apa tuh perubahan positifnya apa? Oh, saya menyapa dulu Sis Ucen, selamat malam Sis Brenda, Sis Hani. Halo dari Sis. Bro Budi. Sis Ucen bilang Sis Hani semangatnya luar biasa, bener. Bro Budi, kapan nge-puer lagi? Kapan-kapan kita teh puer? Ini pecinta teh nih. Selamat malam yang sudah bergabung. Terima kasih nanti buat akan disampaikan, Bro. Oke, Sis Hani. Terus perubahan positif apa yang Sis Hani rasakan? Jadi waktu stres itu kan gini, Sis, saya ini kan memang ada dasarnya tuh ada pemarahnya. Tapi kalau saya marah itu ya cuman marah lingkup pekerjaan aja. Jadi kalau tentang marah ini ya udah gitu. Tapi itu kemarin itu marahnya itu beda gitu. Saya langsung mikir kok kayaknya ada yang nggak bener gitu kan. Begitu pulang ke rumah itu marahnya nggak hilang, tapi yang beda itu hilang gitu Sis. Oh, saya udah back to normal, kayaknya malah lebih baik gitu, malah lebih adem gitu loh. Nah, jadi akhirnya terus langsung saya kejar Bante. Dan selain itu juga banyak Sis perkembangannya. Habis gitu kan saya kejar Bante kan, begitu ada retret selanjutnya, langsung saya ikut lagi gitu. Dan terus ikutin gitu, ikutin Bante terus sampai yang terakhir Bante datang pun saya tetap ikutin gitu. Dan itu perubahannya itu bagus Sis. Jadi misalnya kayak gini nih Sis. Ini kita ini semua kan ada 4 drama ya Sis ya, dan 4 drama ini semua orang ini ada. Di mana 4-4-nya ini nggak bagus. Jadi yang pertama itu itu loh Sis, yang kayaknya saya itu berbuat itu untuk kebaikanmu, intimidasi. Jadi dia itu berbuat baik itu dengan alasan demi kebaikannya si A gitu ya. Tapi dia semestinya menekan si A. Dia tuh tanpa sadar mengintimidasi. Itu drama pertama. Drama kedua itu yang mengasihi diri sendiri. Aduh, saya begini, saya mengalami ini, saya mengalami itu ya. Nah, ini kan dua drama ini sama saja kan saling berkaitan. Jadi pada saat
posisi kita di atas, nah yang intimidasi yang keluar. Pada saat kita di bawah, yang ini yang mengasihi diri sendiri. Nah, yang satu drama ini kan yang Mengasihani gitu ya sis, maksudnya ya. hmm? Mengasihani. Bukan mengasihan, jadi kasihan terhadap diri sendiri. Jadi terlalu gimana ya sih? Wah saya kok mengalami ini, saya mengalami itu gitu loh. Padahal di Oh. dunia ini kan nggak semua tentang kamu gitu loh. Yang misalnya kayak Mm-mm. lagi ngantri gitu kan ya. Lagi ngantri, kita ngantri itu pasti ada panas, ada lapar, ada Mm-mm. kepengen ke toilet nah gitu kan. Nah kalau orang Mm-mm. yang ngasihin diri sendiri, aduh kok kasihan ya saya begini begini, jadinya kayaknya gini. Padahal kan Oh ya. maksudnya nggak semua itu tentang kamu gitu kan. Yes. Nah ini posisi ini kan kalau kita lagi di atas itu yang intimidasi yang kuat. Tapi kalau kita di Keluar. bawah itu yang mengasihin diri sendiri itu yang Mm-mm. kuat. Nah yang Mm-mm. drama ketiga itu yang ini sih orang yang suka kritik-kritik, ada kan tipe orang yang apa aja Oh ya. dikritik. Nah Iya. tapi ada satu drama lagi, yang drama keempat itu yang minder. Jadi kalau begitu minder dia langsung menjaga jarak. Gitu sih. Ada yang seperti itu. Nah Oh. ini tuh Nah, mereka berdua kan replace sih. Jadi kalau posisi dia lagi di atas, dia akan jadi pengkritik. Tapi kalau posisi dia di bawah, dia akan minder. Nah, jadi ya. kayak gini. Kalau dulu gitu ya, kita itu nggak, saya bukan kita, tapi saya gitu ya. Waktu lagi in drama itu nggak terlalu berasa gitu loh. Jadi misalnya nih sih saya kasih contoh waktu meditasi pertama kali waktu itu kan saya sekamar sama Aimo. Aimo Mm-mm. tuh waktu, sampai ingat sama saya, ingat waktu Ya. kemarin kita sama Mary bareng itu sampai disinggung juga gitu kan. Waktu itu kan Oh, lagi ke Bali ya? waktu kita sama Neri itu kan sama Aimo itu dia ketawa-ketawa Oh kalau denger iya sih, saya kalau pernah iya latihan jadi sama Neri ya, iya. bener. Nah itu sama Aingo tuh bisa ketawa-ketawa kalau kalau ingat yang itu gitu. Jadi saya kan sebelum ikut Bantewi ini kan memang nggak pernah ngikutin meditasi, cuman ikutin meditasi Tiknahan. Selebihnya itu nggak Ah, terlalu ada. Nah jadi kalau mhm. misalnya kayak duduk lama gitu kayaknya untuk pertama kali mungkin jadinya dramanya keluar sih. Jadi kalau malam itu saya tidurnya nggak mau tidur telentang sih, tidurnya tengkurap. Sama Aingo ditanyain gini, kenapa lo tidur begitu? Gue bilang, gue capek pantat gue dari ini duduk terus sakit semua gitu. Jadi dramanya itu ada sih. Nah, Ah, ya seperti itulah. Jadi kemarin tuh waktu sama Neri tuh Aingo ketawa-ketawa tuh kalau dengar apa ingat itu gitu. Jadi kalau dulu tuh uh, kalau dulu itu saya nggak sadar kalau saya lagi indra maka maksudnya sesuatu kayaknya tuh kita tuh ininya tuh agak berlebihan ya, ya, reaksinya berlebihan seperti itu. Nah kalau sekarang itu enggak. Jadi begitu kalau udah mulai timbul kayak misalnya nih, misalnya kayak misalnya kalau kita lagi misalnya ada rasa minder, wah kayaknya saya nggak kompeten, saya nggak bisa ikut begini itu kan. Nah kalau begitu udah ada dasar pemikiran seperti itu kan akan berkembang. Nah nanti itu kan akan wah banyak pikiran. Nah itu ya. saya udah mau, oh Jadi kita langsung kepancar. berasa sih. Iya, kita langsung berasa dan kita langsung bisa apa 6R. Nah ini Iya. 6R ini yang saya benar-benar salut ya. Maksudnya dengan langkah 6R ini dalam kehidupan sehari-hari itu bantu kita banyak sekali. Betul. Gitu. Uh, Banget. jadi, jadi yang pertama itu dimulai dari kita tuh sadar, wah perasaan yang ini nih saya lagi in drama ini. Wah, ini mesti Hmm. dikeluarin. Ini drama dikeluarin. Jadi 6R, 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 6R udah kelar ya. Udah selesai kalau begitu kita udah sadarin akan hal itu sih lambat tapi pasti ya. Kalau perubahan saya sih ya ada yang mungkin perubahan orang yang langsung cepat gitu ya sis ya. Tapi kalau saya itu perubahannya itu step by step. Jadi That's okay. pelan-pelan cuman itu ada perubahan dan Mhm. selama perubahannya itu terus terang nggak mulus sih. Jadi kan ada orang yang mungkin mulus. Nah ini kadang-kadang ada juga ya si apa rasa males, rasa apa gitu. Kalau udah males Wajar. bolong, meditasinya juga bolong, semua juga bolong. Iya, Tapi ya. nanti setelah misalnya bolong 3 bulan, bolong 4 bulan gitu ya. Nanti tiba-tiba tuh maksudnya bukan tiba-tiba ya, ada kayak suatu kangen
kangen sama meditasi, kepingin meditasi lagi gitu. Mhm. Jadi balik lagi. Jadi kayaknya tuh kita itu kalau mau keluar jalur itu kayaknya begitu kita keluar jalur tuh kayaknya ada ayo balik masuk Ya, lagi. Nah ya. itu yang saya itu kayaknya oke banget meditasi ini oke banget. Mhm. 6R ini oke banget dan itulah menurut saya jadi saya itu berkembangnya itu boleh dibilang secara mental karena seseorang yang nggak sadar dalam drama jadi kan jadi sadar jadi nggak terlalu ngikutin drama tapi kita bisa oh ya udah itu dilepas seperti itu jadi Betul. nggak terlalu kayak gimana ya sih kayak heboh gitu ya nah, maksudnya ya nggak terlalu seperti itulah ya nah seperti itu. Mhm. Dan lama-lama gitu kan kita mulai sadar akan pikiran kita. Jadi kalau dulu itu kan nggak sadar nih tiba-tiba kok kayaknya saya moodnya seperti ini gitu kan ya. Itu nggak sadar tapi kan pasti ada awalnya. Nah kalau Mhm. sekarang tiba-tiba itu diam-diam loh kok saya udah mulai aware loh kok saya mikirnya begini. Oh ini mikir ini negatif nih. Ya, 4 6R 6R. Benar. ya, Punya iya. jeda untuk tahu apakah mau diterusin atau mau di stop gitu Atau kan Sisi. enggak jadi kita itu semestinya pengambil keputusan kamu mau Yes. oke terus lanjut atau stop sampai di sini nah itu yang saya Ya, suka ya. jadi kita itu punya ini ya punya kendali Rem. sebenarnya Hmm. ya punya rem punya kendali ya nah jadi ya itu yang saya benar-benar jadi saya bilang akhirnya ini jadi baik gitu loh terus habis gitu eh, setelah seperti itu jadi kita ada perkembangan lagi perkembangannya jadi lebih sayang kepada diri sendiri jadi kita lebih Betul. aware jadi kita tinggal melihat bahasa kasih kita ini apa kan ada 5 bahasa kasih nih tinggal kita aware bahasa kasih kita nih apa dan dari 5 bahasa kasih itu semestinya nggak harus pasangan yang harus memenuhi enggak tapi Mhm. diri kita sendiri itu bisa gitu loh Betul. kayak Banget. misalnya misalnya kayak misalnya dengan orang dengan bahasa kasih yang apa momen bahagia saat-saat mengesankan gitu ya sis ya. Semestinya itu Aha. bisa kayak misalnya kita itu bicara dengan diri sendiri. Itu semestinya itu udah memenuhi bahasa kasih loh sis. Itu udah ngisi tangki kita apa tangki cinta kita. Tangki kita kasih Nah, ya. Ya. gitu. Terus ataupun misalnya apa pergi misalnya beraktivitas kayak saya kan suka kayak kemarin tuh dari Candi Borobudur dari Waisak itu saya sempat mampir ke Solo di Solo itu ada teman saya nah, Oh, oke. kebetulan ada teman juga yang ikut nah di Solo itu saya pergi ke ini ke Candi Ceto Candi Sukup Oh, terus ada pergi ke Gua Maria terus sekaligus oh mampir ya. ke Prambanan. Nah, jadi kita bertiga waktu itu kita jalan-jalan. Aha. Ya happy gitu Sip. loh. Dari Jember itu naik pesawat atau naik mobil? Saya naik mobil sih, karena waktu itu Oh, kan jadi gini di Jogja itu saya ketemuan sama teman saya yang dari Jakarta. Jadi mereka mereka datang dari Jakarta, nah ke Jogja. Nah saya sehari sebelumnya tuh udah nyampe Jogja. Jadi besoknya bisa jemput oh, mereka di stasiun gitu. oh, seru bener. Dari Jogja, terus kita kalau mau ke Candi Borobudur itu kan kita harus sebelumnya itu kan harus sudah pergi ke sana supaya akses jalannya itu ada. Nah, jadi Yes, setelah ke Jogja, betul. besoknya saya pergi ke Candi Borobudur nginep di hotel daerah sana. Seperti itu. Ah, Terus ya, ya, kemarin ya, juga ya. ikut jalan dari Candi Mendut ke Candi Borobudur kita Betul. ikut jalan. Iya, nah terus habis gitu Itu zaman dulu saya masih sanggup, sis. Karena kan jalannya 2 jam lebih ya. iya, iya, iya. Tapi jalannya jalan santai, sis. Dan Santai. Iya. waktu, iya, waktu jalan pertama kali kita berangkat itu dapat blessing. Jadi hujan rintik-rintik, hujannya tuh Oh, nggak bikin basah, sis. Yang rintik-rintik punya gitu, sis, enak gitu. Dan wow. Jadi uh, kepanas ya.
nggak panas. Jadi sepanjang perjalanan itu nggak panas, adem gitu. Aha. Wah, Waktu dapat blessing benar-benar. ya, waktu hujan rintik-rintik semua pada bilang, wah kita dapat blessing nih seperti itu. Halo Kim Iya, Kim, iya. ada teman saya Kim Kim dia bareng Oh, hai. pergi ke apa Borobudur bersama saya. Nah seperti itu. Ah, iya, 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 Uh, iya. Oh, jadi si Sani memang senang traveling kan ya? lumayan sih kalau ada teman sih oke gitu. Yang Nah waktu seperti saya di Surabaya kan sis mau berangkat ke Korea ya atau kemana iya, waktu itu ya sis? iya waktu itu mau ke Korea. Itu juga sama Hmm. teman-teman sih, jadi rame-rame itu Ah, sama teman-teman ke Korea gitu. seru Itu ya? seru juga, itu seru juga sih. Jadi kita di situ kayak jadi artis gitu. Jadi kita tuh sewa baju itu baju tradisional Korea. Nah, tapi kan Ah, kita ah. orangnya banyak. Kita waktu itu berangkat berberapa ya? Ber-17 kali atau berberapa ya? Saya lupa. Wow. Dan Banyak kita itu banget. pilih nggak banyak dan kita tuh pilih bajunya itu pilih baju yang bagus yang mahal yang oke lah yang mahal punya nggak apa-apa sekali-sekali lah. Nah jadi kita gerombol begitu rame-rame datang pergi ke tempat sana. Nah orang-orang tuh pada ngeliat kita semuanya tuh pada banyak yang foto bareng. Jadi minta Iya. kita foto gitu. Lucu juga sih itu pengalaman dan itu maksudnya salah satu yang ngisi apa bahasa kasih saya ya. Jadi mengisi Iya. tangki tangki saya gitulah. Seperti itu sih. Aha. Jadi dari itu meditasi ini dari 6R ini itu step by step itu menuntun kita ke maksudnya dari segi kita punya spiritual juga mulai naik ya karena kalau Iya. dulu nih saya kalau disuruh baca-baca buku-buku yang berhubungan sama dhamma-dhamma gitu udah kayaknya baca sebentar aja udahlah taruh begitu kan ya. Mhm, Cuman kalau mhm. sekarang ini kadang-kadang dengerin di YouTube, tidak Iya. semuanya, memang tidak semuanya tentang suta atau apapun juga enggak, tapi lebih ke arah ke universe sendiri ya sis ya. Mhm, Jadi mhm. jadi pokoknya dengar gitu. Jadi saya ngelihat bahwa dari meditasi ini sendiri, dari kita tuh sering melakukan langkah 6R mau dalam kehidupan kita sehari-hari juga, itu step by step itu menuntun kita tuh menjadi lebih baik ya. Dari sisi perkembangan mental kita lebih baik, dari Iya. sisi apa spiritual Spiritual. juga Ya. lebih baik gitu. Nah, itu menurut saya itu yang saya alami sih sis. Seperti itu. Luar biasa. Terus si Sani dapat feedback nggak dari keluarga atau dari teman atau dari mana? Kok kamu beda ya gitu. Nggak terlalu sih, nggak terlalu ada. Cuman paling yang tahu itu ini marahnya sis. Kalau dulu itu waktu masih kecil nih sis ya, waktu masih SMA, masih SMP, waktu masih kumpul sama mami, itu saya kalau marah bisa lama sis. Mami itu bisa nggak saya sapa 1 bulan. Wow. Kalau udah marah, udah 1 bulan, 1 bulan saya nggak sapa. Wow. Kalau saya paling sehari 2 hari dulu. Iya, tapi kalau sekarang udah enggak sekarang. Iya. Sekarang misalnya udah marah gitu ya, udah marah, habis marah tuh kayak kok marah ya gitu lah. Berasa nggak Heeh. nyaman, oh marah ya udah ngobrol lagi, nyapa lagi, itu udah bisa. Iya. Dan Iya. itu kayaknya Ben- mami ngerti lah. Kalau gitu-gitu pasti pasti berasa karena kalau dulu saya ngambek itu benar-benar nggak mau nyapa sih. Wow, sama sih. Saya tuh dulu juga pernah begitu satu masa. 1 2 hari tuh Hmm, bisa ngomong. Dulu iya, ya, zaman dulu ya, masih masih bener-bener bodoh-bodohnya saya lah, pakai ego gitu, pakai emosi gitu. Tapi ya setelah itu ya berbeda. iya sih. Jadi banyak sekali ya sis perubahan yang sis Heni alami, Ada keluarganya perubahan alami. ada Ah, banyak maksudnya dari meditasi ini terus terang saya bersyukur itu waktu itu saya jadi masuk ke sini gitu loh bersyukur terus habis itu begitu kalau ngeliat Bante Bim kan saya ada perasaan ya jadi oh mungkin saya sama dia itu sama sama beliau saya sama beliau itu mungkin pernah
ada suatu hubungan karma sehingga saya begitu melihat beliau itu bisa terharu seperti itu. Betul, Ya, sama sih. Ya. seperti itu. Dan ternyata meditasi ini pun juga banyak membantu saya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Sis, sis ini kan memanage toko ya. Tokonya jualan apa sis? Tiap hari nih kesibukan sis. Tokonya banyak sih yang dijual, dari kosmetik sampai minimarket sampai baju cewek, baju cowok, baju seperti baby. supermarket gitu ya sis ya? Toko, ya jadi kayak toko sebelah ada sis. Jadi kalau udah toko seperti itu sis, itu semuanya sih bergulir, kita nggak selesai kalau udah begitu, karena begitu nanganin yang kosmetik, nanganin yang apa itu terus berganti seperti itu. Wow. Untung bisa meditasi ya sis, jadi stres dari pekerjaan tidak terbawa ya ke dalam kehidupan. Iya, makanya itu kan dulu kan stresnya itu karena cuman rumah toko dengan lot seperti itu. Jadi selain toko juga kan ngeliat gudang juga gitu kan. Wow. Jadi kan terus dulu tuh kan gimana ya sis ya, kayak saya tuh merasa kayak saya benar-benar butuh meditasi seperti itu, kayak berasa seperti itu. Jadi akhirnya yaitu saya juga thank you sama Lia yang ngenalin saya sama meditasi ini. Oh, sis Lia Tunjung Sari? Ya. Oke. Saya untuk meditasi ini sis. Yang bawa karena yang ngenalin saya. Dia bilang katanya, kamu ikut ini aja Hen, ini bagus, dia bilang gitu. Saya ngikut aja waktu itu. Katanya dia bagus, ya udah bagus. Waktu itu butuh cepat, dan dari situ nggak ada feedback kan, udah masuk aja begitu. Iya. Wow. Terus saya ingat nih, sis Henny pernah membantu membimbing youth camp ya? Dulu pernah sekali sis. Iya, karena saya ingat sis Henny yang jadi point person ngumpulin anak-anak gitu di bandara. Kalau saya ngumpulin anak-anak di bandara. Iya, waktu itu sih ini sih pada saat kita itu berasa kayak berasa akan meditasi ini, manfaat 6R ini. Jadi saya itu kayaknya itu berterima kasih banget sama Bante Bim. Jadi itu kenapa saya tuh langsung mikir, kayaknya saya kepingin deh sekali-sekali bantu gitu. Cuman kan ngeblank, nggak pernah terjun apapun juga di situ. Jadi ya udah bantu sebisanya aja gitu. Terus itu juga yang membawa saya itu menjadi samaneri. Jadi waktu keputusan menjadi samaneri waktu ada Bante datang itu keputusan adalah untuk rasa thank you saya ke beliau. Gak ada intensi apapun di sana. Jadi saya itu cuman ingin mengungkapkan thank you. Gitu. Iya. Diajarin seperti ini dan ada perubahan dari saya, gitu loh. Dan perubahan itu kan yang kita paling tahu ya sis ya, karena itu di dalam sini ya. Nah itu saya itu berasa thank you gitu loh. Nah seperti itu. Jadi itu yang mengawali kenapa. Kok sis bisa dikasih sama orang tua untuk ikut pabaja sih sis? Boleh-boleh aja sih. Saya kemarin ngomongnya sama papi dulu. Kan kita gundul ya. Terus papi bilang ini, ikut aja. Digundul. Saya bilang gitu. Ya nggak apa-apa, ikut aja gitu kan. Udah ikut. Terus habis itu. Tapi setelah itu sekali doang sih boleh gitu. Tapi waktu saya pulang itu, saya cerita sama dia, Pi, teman saya, Ingo, dia bilang gitu. Dia ikut lagi ke Malaysia, dia bilang gitu. Saya bilang gitu sama dia, ikut bandel lagi ke Malaysia, saya bilang gitu. Langsung papi bilang, gak usah. Jadi boleh sama sekali. Karena takut anaknya nanti nggak mau lepas jubah. Iya, katanya nggak usah. Oh ya udah, yang penting kan udah dikasih coba sekali sis, itu udah happy banget ya. Dan itu memang tujuannya untuk say thank you sih ya. Iya. Tapi waktu kalau sis ya, kalau saya pada saat saya habis pabaja sama Neri yang botak itu kan saya 25 hari sis, karena 2 retret waktu itu.
Oh, oke Begitu oke mau sis. lepas jubah, saya yang sedih loh sis. Oh, oke. Saya Oh, nangis loh sis waktu lepas jubah. Karena udah nyaman pakai jubah udah gitu, udah nyaman. enak ya. Iya. Tapi yang Oke paling oke. senang siapa kan waktu itu kan kita lepas jubahnya juga ada Scott kan. Dia senang bener. Heeh. Karena pada saat saya jadi sama Neri kan nggak boleh gandengan. Kenapa sis dengan gandengan? Ya kan? Maksudnya? Kan pada Heeh. saat kita udah tanggal gitu sis kan udah Heeh. memutuskan Nggak, ya. maksudnya kenapa dia happy sekali gitu? Karena nggak Ya gandengan karena untuk sementara. istilahnya Hmm? istrinya balik lagi gitu loh sis. Nggak gundul Oh, terus. oke 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 oke. Ah, seru itu. Iya. Tapi saya yang sedih. Aduh, mesti lepas balik lagi. Saya tuh sampai saking udah 25 hari nggak bedakan gitu ya sis Heeh. ya. Heeh. Pas udah pulang berapa harinya itu kan saya kerja kan terima klien waktu mau pergi mami tanya loh kok nggak bedakan nggak pakai itu oh iya lupa balik lagi Udah nyaman ya sis ya. udah nyaman banget nggak bedakan nggak apa nggak lipstikan tuh udah bener-bener apa adanya dan itu adalah momen bahagia bener-bener itu. Jadi mengalami kebahagiaan pun di sana. Malam Sis Yani. Katanya kata Sis Yani malam Sis Brenda, Sis Henny. Iya, terus udah gitu Sis selama ini sepertinya seru pakai jubah bener Sis Sucen. Enak. Pakai jubah itu ya kita nggak pusing nih. Kalau mau cinta nih, saya mikir Sis Henny suka warna biru misalnya ya. Saya kan harus mencari baju warna biru. Sis Ucen Oh, misalnya iya begitu sis. Jadi kalau saya mau cinta tuh saya mikir pakai baju apa gitu untuk menyesuaikan kesukaan warna. Terus udah gitu oh, tapi kalau jadi sama Neri ya sis Ucen ya setiap hari baju kita warnanya itu aja. iya. Cuman beda daleman. Kan kita boleh pakai daleman kaos tangan panjang atau tangan pendek. Tapi itu juga nggak yang berkerah gitu ya. Tapi enak banget kalau saya itu momen-momen benar-benar yang membahagiakan dan melegakan. Terus si Seni, cerita Heeh. pengalaman si Seni selama ini membimbing orang belajar meditasi itu bagaimana? Eh, ini sih sis, dari mengajar ini semestinya itu kita itu murid yang datang ke kita, orang yang datang ke kita untuk belajar meditasi itu semestinya ada sesuatu yang kita itu bisa lihat di mereka tentang diri kita. Jadi misalnya Yes. gini, uh, ada seseorang yang di Medan, gitu ya. Kita ngobrolnya enak. Jadi begitu bondingnya ada itu sih, jadi kayak nyambung. Jadi misalnya gini, dia tanya ke saya, sis, ini saya saat meditasi itu kenapa ada bunyi kayak denging, telinganya kayak denging, nih, gitu. Terus, uh, pertama saya gini saya bilang 6R aja cukup, saya bilang gitu kan. Betul. Berarti ini kan ya. Terus besoknya dia ngobrol hal yang sama. Terus saya ini penasaran, saya bilang gini, denging yang seperti apa sih? Saya tanya begitu. Begitu saya tanya begitu, saya juga denging sis, nyambung. Oh, Jadi langsung, connect. langsung saya tanya gini, dengingnya seperti ini sis? Iya sis, dia bilang gitu. Oh ya sudah nggak usah diperhatikan 6R, saya bilang gitu. Aha. Nah, dan dia sama dia itu ada kesamaan juga, misalnya kita berdua sama-sama tidur malam. Jadi Ah, saya sama dia itu apa interviewnya itu bisa jam 2 malam sis. astaga. Ya, waktu itu sama sis Alan juga. Jadi sis Alan juga ikutin. Wow. Kita Wow. kita sampai jam 2 malam gitu. Itu ngobrol-ngobrol, interviewnya itu jam segitu gitu. Terus habis gitu dia sama saya juga sama-sama suka musik. Bahkan dia Ah, itu setelah sesi selesai dia main piano kirim ke saya gitu. oh, Dia berubah wow. gitu. Ini yang Seperti itu. nanti sis mau half day retreat di Medan kah? Lain lagi. Oh, Yang lain half day lagi. retreat di Medan
lain lagi. Nah, kalau yang hadir itu di Medan, itu juga sama orang Medan. Dan saya sama dia juga sama-sama punya kesamaan. Jadi begitu saya sama dia itu kalau interview itu kadang-kadang bisa langsung jawab. Dia juga saya interview itu langsung jawab. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang pending, pending gitu. Langsung saya mikir ini kayaknya sama kayak saya. Pekerjaannya banyak gitu. Saya mikirnya begitu. Jadi kita langsung ngerti. Ya udah. Terus habis gitu tentang apa ya adalah yang kita bisa melihat dari dia. Dan happy-nya itu sih setelah mengajar ini. Jadi untuk yang saya ajarin yang saya tuh bisa kayak bonding gitu ya, kayak yang di Aussie. Ada yang di Aussie itu sampai sekarang kita tuh hubungan sih. Jadi kayak hubungan teman. Oh, sadu, bagus. Nah, jadi kayak berteman gitu. Jadi dia kadang-kadang kirim apa. Jadi kayak kemarin acara Waisak saya juga kirim video lampion itu saya kirim ke dia yang lampu itu saya kirim ke dia. Terus dia juga cerita kalau saya jalan dari Candi Mendut ke Borobudur. Saya juga cerita gitu ke dia. Terus habis itu ada seorang lagi di Bali gitu ya sis ya. Itu jadi kayak gimana ya, saya tuh gimana ya, terharu sama kepeduliannya. Jadi pernah itu saya kepengen pergi ke Solo, cuman waktu itu kayaknya karena ke Solo ini saya tujuannya untuk batik, jadi saya kepengen bisa batik sis. Jadi udah saya ke Solo aja, saya belajar batik gitu kan ya. Nah, kalau saya bawa supir, ngapain juga supir saya nungguin saya batik selama seminggu, nggak ada kerjaan gitu kan ya. Ngapain ya? Ya udahlah, saya setir sendiri dari Jember ke Solo. Nah, ya ampun. Iya, saya setir sendiri. Nah, biasanya ini kan yang nanya, udah nyampe belum? Itu kan orang tua gitu kan ya. Orang tua. Kalau sahabat-sahabat kan kan nggak terlalu tahu saya pergi ke Solo atau kemana, kan saya kan nggak bakal ngobrol begini. Nah kebetulan di Bali itu tahu gitu loh, dia begitu saya, jadi dia bisa nanya ke saya, udah nyampe Solo sis. Jadi kayaknya ada suatu perhatian gitu sis. Iya. Jadi kayak waktu saya pergi ke antar mama ke Kuala Lumpur. Nah, itu juga dia perhatian tentang kondisi mama. Bahkan berapa lama yang lalu ya, dia itu WA saya, masih tanya kondisi mama gimana gitu. Sekaligus dia juga, ini sih saya mau tanyakan, dia juga tanya tentang retreat. Saya bilang retreatnya kalau nggak salah ada di Bali, cuman nggak tahu dia bisa nggak. Nah, gitu. Nah, udah full ya. Nah, kemarin ini kan saya 20 sampai 30 Juni ini sudah full. Tidak bisa, kan kita masih harus menjaga prokes. Jadi kita nggak bisa penuh. Itu peserta sudah nggak bisa masuk lagi. Kalau kita paksa masuk nanti terlalu rame, terlalu penuh. Ya. Gitu. Nah, ini sih yang mau saya tanyakan. Bulan 3 ini kan bentar sih. Ini ada komentar dari Bro Budi. Bener Tan, menderita karena melekat, bahagia karena melepas ya Tan. Bener banget bro. Memang kita, nah terus kemudian ada komentar dari Tanamashi. Waktu ikut Pak Baja pakai jubah sangat nyaman sampai udah selesai mau lepas jubah terasa sangat sedih kali. Betul banget. Iya itu yang saya rasakan. Jadi mengerti lah ya kira-kira. Silakan sis, mau tanya gimana? Iya. Itu yang Mr. David ya, itu yang bulan Maret itu, apakah orang luar juga bisa sis? Bulan Maret maksudnya? Yang bulan Maret akan ada retret? Bulan Maret. Oh, itu di Malaysia. Itu nanti kita bicarakan di grup. Oh, oke sis. Iya, nanti kita bicarakan di grup ya. Jadi di Indonesia tidak jadi, cuma ada di Malaysia. Jadi kalau ada yang mau ikut retret di Malaysia nanti akan ada informasinya. Terus nih, sekalian saya mau bertanya kepada Sis Heni, bagaimana proses sampai Sis Maleheta itu ikut ODR kah?
Sis Maila One itu Direction. ikutin retret 10 hari. Oh, ikut Dia online ikut pertamanya. online. Dia tuh ikut Sama si online. Feni. Iya. Jadi dia ikut Ah. online sama saya. Terus habis itu setelah selesai online yang pertama, dia itu ikut online yang kedua. Nah ini online ini dia nggak bisa 10 hari karena tiba-tiba keperluan pekerjaan. Jadi dia harus ke kantor, harus masuk kerja seperti itu. Jadi akhirnya nggak bisa menyelesaikan 10 hari. Jadi sebenarnya kan nggak apa-apa ya kalau online retret kan bisa kehamilan kerja. Cuman dia nggak bisa fokus kan? Mungkin loadnya dia sibuk sih, kayaknya loadnya banyak. Kayaknya sih dia ininya pekerjaannya kayaknya lumayan ini ya, lumayan padat kayaknya. Kalau saya ngobrol-ngobrol gitu, dia kayaknya juga mungkin dia lebih padat, saya juga nggak tahu ya. Cuman kayaknya dia padat sekali gitu. Nah itu dan tiba-tiba kemarin itu dia tuh bisa WA ke saya mengenai gimana dia itu kepengen. Saya rasa dia mendapat manfaatnya dan itu yang akan di-sharingkan nanti di retret tanggal retret setengah hari di tanggal 5 Juni ini. Iya. Nah itu dia itu kepengen apa yang dia peroleh, apa yang dia rasakan itu orang lain tuh juga ingin merasakan seperti itu. Iya. Dia itu kepengen. Biasanya begitu sih, kita kalau udah dapat hasil kita pengen bagi buat orang banyak orang. Pengen bagi. Nah itu makanya itu lalu saya langsung tanya bisa enggak gitu. Tapi kan kemarin kebetulan bulan April kan bulan padat ya, jadi otomatis saya tunda ke bulan Mei seperti itu. Wow. Ya, jadi si Sani akan membimbing. Jadi si Sani jadi ke Medan atau lewat Zoom? Enggak, lewat Zoom. Ternyata ini pesertanya tetap di 16 orang. Kemarin itu ada, kemudian dia tanya ke saya, apakah anak kecil masih kelas berapa ya? Kelas 5 SD atau kelas berapa SD, saya lupa gitu. Pokoknya masih SD. Bisa nggak ikut? Saya tanya Sis Nita, katanya jangan dulu. Karena dia, adiknya ini kepengen ikut, karena kakaknya ikut gitu. Arahkan TYC, Sis. Ke TYC aja tuh kan ada nih online nanti tanggal 30 Juni kan. Iya, ini yang akan saya ini sih kemarin sudah saya rencanakan begitu saya ngelihat ada yacht camp, terus saya ngelihat itu tanggalnya. Nah, ini kan berarti saya duluan ya Sis ya. Dan jadi mungkin mereka tengah hari mencoba dan mungkin tertarik dan itu akan saya beri pengumuman kalau misalnya mau ikut silakan seperti itu. Ini kemarin begitu melihat ininya saya sudah ini bisa nih gitu seperti itu. Karena kedewasaan anak ada loh Sis, anak yang baru 11 tahun itu benar-benar mau meditasi. Jadi kita nggak bisa lihat umur ya kadang-kadang ya, karena anak itu memang jodoh dengan meditasi, dari dulunya sudah meditasi di kehidupan lampau, maka di kehidupan ini dia masih muda-muda dia bisa cari meditasi. Jadi di TYC kemarin tuh pengalaman kita 11 tahun bisa duduk lama dan itu hebat menurut saya. Bahkan ada yang 9 tahun gitu. Jadi kalau kita pikir anak-anak kan nggak bisa diem ya Sis ya rata-rata ya. Kok ini bisa duduk sampai 1 jam, 1,5 jam, itu hebat loh. Jadi karena mereka enjoy. Nah itulah yang mereka bisa ikuti adalah di Twin Youth Camp nantinya. Nah si Seni nanti kan membimbing teman-teman kita di Medan, nanti mungkin bisa kolaborasi dengan beberapa asmen supaya mungkin waktu interviewnya bisa dibantu karena kan kita harus membimbing ya. Sudah ada nanti sis Gita, sis Nita, sis Chelsea, sama sis Bucen, sama satu lagi siapa ya? Chelsea siapa ya? Chelsea ya, yang suka main gitar Sis, nyanyi. Klesia. Oh iya Klesia. Sorry namanya salah. Sama Sis Ivana. Wah ini mantap ini. Udah. Jadi kemarin saya sudah mikir ini kan ada tuh yang satu rumah 3 orang. Nah itu saya kasih ke satu asmen jadi supaya enak. Yes, betul.
kemarin saya sudah minta daftarnya, saya sudah mulai mikir pembagiannya gimana. Seperti itu. Cuman untuk yang grup Asmen dengan sis Maleheta sendiri belum saya bentuk. Nanti saya pikir hari Rabu itu baru saya bentuk supaya enak gitu. Iya. Dan lagi mungkin bro dan sis yang mendengar, kalau nggak bisa ikut one day retreat, coba ikut half day retreat setengah hari ya sis ya, cuma beberapa jam. Ya, biasanya kalau one day lama gitu. Ini coba cuma berapa jam doang. Mungkin bro dan sis yang kepengen ikut, kepengen tahu meditasi seperti apa, mungkin bisa daftar sama sis Henny nanti supaya kan udah cukup banyak nih sis Asmennya, mungkin bisa nambah orang lagi ya. Boleh sis. Iya, jadi silakan mendaftar kalau misalnya mau belajar meditasi beberapa jam, kan lumayan daripada nggak belajar meditasi sama sekali gitu ya. Daripada nggak kenal sis. Iya. Nanti kalau udah senang meditasinya, udah pikirannya bisa lebih tenang, lebih happy, pasti akan mau lanjut karena meditasi itu enak sebenarnya bro dan sis. Aduh, ada teman lama saya nih, Bro Tompus bergabung, senang sekali. Ayo semangat meditasi nih pegolf. Iya, jadi kebetulan pada saat saya mengajak sis Henny, sebetulnya bukan kebetulan, pada saat saya memilih sis Henny untuk Cinta Malam ini adalah supaya bisa menceritakan prosesnya, bagaimana orang nanti kalau mau mendaftar untuk ikut yang half day retreat. Jadi cuma beberapa jam gitu ya sis ya. Iya, nanti itu saya share itunya sis, gambarnya yang udah jadi itu ke grup ya sis, mungkin boleh. Nanti sis juga share aja di mana di IG-nya sis, kemudian kita nanti bisa blast di Damasuka supaya orang-orang itu jadi tahu, dan mungkin kalau yang nggak bisa one day kan jadi bisa half day. Jadi bisa half day, iya. Sis. Tujuannya sih kemarin kan memang saya kan ngobrol-ngobrol sama Bro Henry waktu itu. Ya memang agak nanggung ya Sis ya, karena cuma setengah hari dan yang didapat itu kemungkinan juga kita ragu-ragu gimana gitu. Cuman saya mikir nggak ada salahnya kita coba dulu bagaimana. Ya, setuju. Makanya kita akan adakan karena kita juga pernah tuh youth adult ya sis ya, tim youth adult itu cuma 3 jam gitu kalau nggak salah, atau 2 jam waktu itu. Jadi ada panduannya dan tetap bisa. Iya sis. Iya, kemarin sih saya berencana. Jadi kan yang satu grup udah kebentuk. Jadi satu grup ini ada sis Maleheta sama anak-anak yang akan online retreat. Cuman saya masih belum undang asmen-asmen yang lain. Nanti akan saya undang. Nah, nanti itu mungkin sebelum hari H-nya kan hari Minggu. Jadi mungkin hari Jumat itu saya udah kasih materi tentang 6R, tentang yang perlu dibaca supaya mereka bisa belajar dulu, dan di situ saya juga open untuk tanya jawabnya. Jadi supaya pada saat mereka itu nggak blank, nggak bingung dulu cari teman spiritual gimana. Nah itu jadi mereka udah ready gitu loh. Maksud saya seperti itu. Jadi coba juga kirim video Bante supaya mereka bisa mendengarkan apa yang harus mereka lakukan gitu. 6R-nya bagaimana. Ini ada komentar dari Sis Pucen. Jangan khawatir dengan gangguan saat meditasi, lama-lama nanti malah bisa enjoy. Memang meditasi itu lama-lama bisa senang loh. Kalau kita belum tak kenal maka bisa tak sayang. Iya, kalau gangguan mah pertama memang kadang-kadang ada beberapa murid ya. Pertama sama gangguan itu kayaknya dia itu kayak gimana ya sis? Kayak begitu ada gangguan tuh kayaknya udah kayak tegang gitu. Kayak gangguan itu kayak mau perang gitu sis. Nah, tapi lama-lama bisa kok. Maksudnya meskipun itu proses dari tegang untuk menjadi rileks dengan gangguan itu prosesnya lumayan. Nah itu tapi bisa kok semestinya. Iya, gampang sebenarnya, asal ingat untuk melakukan 6R atau 6M. Iya. Iya. Nah, sis ini kemarin bilang kayaknya nggak mungkin 1 jam deh. Siapa bilang sis? Ini udah mau 1 jam loh sis kita ngobrol. Bagus lah. Bagus lah sis. Nggak berasa kan sis? Iya. Oke.
Ada oke lagi sis. yang mau diceritain tentang pengalaman Sis Henny sebelum kita akhiri? Apalagi ya, udah sih kalau dari yang ngajar-ngajar tuh ya itu kita dapat temen. Terus oh ada satu lagi, ini kalau mungkin teman-teman saya ini, saya boleh promosiin ini ya sis ya, usaha usaha ini ya. Jadi dulu dia online trainer Ya. juga. Nah Mhm. dia di Jogja sekarang dan lagi buka usaha kayak minuman gitu sih, saguku. Jadi mungkin yang ada di Jogja bisa mencoba seperti itu. Kita juga jadi Aduh, teman sayang dari telat. Saya baru pulang dari Jogja minggu lalu, 2 minggu, tanggal 9 sampai 14. 2 minggu yang lalu saya baru pulang. Nggak tahu, namanya apa sih? saguku. Jadi ada IG-nya. Sagu? Jadi saguku. Uh-uh. Jadi ada ada duriannya di dalam, ada mutiara itu sagunya, sama ada yang lain-lainnya juga. Cukup lumayan sih, cukup Oh, enak lah gitu. Itu wow. dulu dia juga ini sis online retreat, terus kita jadi berteman. Nah kemarin waktu ke Jogja, saya ini nggak tahu kalau dia tuh ada di Jogja. Saya cuma bilang kalau saya mau ke Borobudur gitu, saya mau ke Jogja. Terus abis itu dia bilang gini, sis, maksudnya dia di Jogja gitu. Terus dia kan Oh, buka kalau dia buka usaha. Nah begitu tahu dia di Jogja, langsung saya tanya kiosnya di mana gitu. Nanti mau saya samperin gitu. Ternyata kiosnya itu masih di rumahnya dia gitu. Jadi kemarin saya sama teman-teman saya yang dari Jakarta mampir ke situ, cobain seperti itu sih. Terus, oh, ya dia juga pesen kalau misalnya kalau ada teman-teman silakan di ini sis dipromosikan. Oke, ini oh menuaikan iya. janji. Iya, Seperti yang itu lagi sih. di Jogja atau yang mau ke Jogja atau yang tinggal di Jogja silakan mampir ke Saguku. Saguku. Oke. Sister ini ada Oke. pesan dan kesan apa untuk yang baik mendengarkan secara live di sini ataupun yang nanti mendengarkan di rekaman? Silakan, Sis. Pesannya maksudnya, Ya, oh kalau ya. misalnya belajar meditasi jangan putus asa. Jadi pertama kali saat mau meditasi itu memang gimana ya, dari satu sisi kayak pertama kali itu ya, dari satu sisi secara fisik karena saya itu nggak biasa duduk segitu lama, aduh badan sakit semua, itu yang pertama. Tapi jangan putus asa gitu ya. Terus habis itu yang kedua, rasa males yang ada itu, yang keluar itu juga kayaknya perlu di 6R. Jadi Yes. jangan putus asa lah, karena manfaatnya itu cukup banyak. Gitu, cukup banyak buat saya ya, dan saya rasa bagi semua orang juga sama yang menjalani meditasi seperti itu. Betul. Jadi, ah, Benar. Nah, ini ada lagi komentar dari Sis Ucen. Yang tertarik pengen mengenal meditasi bisa ikut one day retreat setiap akhir bulan. Betul. Jadi oh, nanti tinggal daftar di www.damasuka.or.id. Nah, itu bisa mendaftar one day retreat. Nah, sekarang nih sama Sis Henny bisa half day retreat, bisa 10 day retreat online dan semuanya free. Kecuali kalau offline yang nanti ya. Bro Yori dan saya akan lakukan di bulan Juni nanti, yaitu memang bayar karena kita bayar ke tempat retretnya Bro dan Sis gitu ya. Jadi kan Sis Ucan yang sudah memberikan informasi damasuka.or.id ya, sudah ada. Jadi silakan buat Bro dan Sis yang belum tahu pengen belajar meditasi, seperti apa sih meditasi yang bisa membawa perubahan positif ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih ada lagi pesan lainnya, Sis? Udah itu aja sih. Udah. Oke. Kangen banget ya Sis Terima ini kasih. yang sudah menyediakan Oke. waktunya. Terima Dan kami kasih. berdua berterima kasih kepada semua yang sudah hadir memberikan komentar dan juga mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran atau perbuatan yang pernah kami lakukan keliru baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya.
Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa kami ini, semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran, semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita akan jumpa lagi di seri cinta minggu depan ke-78 di tanggal 6 Juni. Iya, di 6 Juni hari Senin dengan tentunya narasumber yang berbeda yang kali ini adalah seorang bro. Siapa orangnya? Silakan follow Instagram saya, nanti saya posting. Oke, Kan Sisani, salam untuk keluarga. Sampai jumpa. Kan sis kesempatannya. Ya. Sama-sama, sampai jumpa 5 Juni. Sampai jumpa.